Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bari dari Madia dari kelompok 6 akan mempresentasikan konsep fitrah dalam perspektif Islam. Konsep fitrah dalam perspektif Islam, Al-Quran adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai sumber pokok kehidupan di dalamnya, terdapat petunjuk, undang-undang, serta prinsip-prinsip umum yang menyeluruh. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 dijelaskan bahwa Islam adalah agama fitrah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sejak lahir telah membawa fitrah atau potensi dasar untuk beragama. Namun, terkadang manusia dapat melenceng dari fitrahnya, seperti fenomena kedurhakaan, kemusyrikan, transgender, emansipasi wanita, dan korupsi yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep fitrah dalam perspektif Islam agar manusia dapat kembali kepada jati dirinya yang suci. Macam-macam fitrah manusia. 1. Fitrah beragama. Menurut Al-Quran, tabiat manusia adalah homo religius atau makhluk beragama. Sejak lahirnya membawa suatu kecenderungan beragama. Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 30 bahwa manusia diciptakan dengan fitrah untuk beragama tauhid. 2. Fitrah suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 bahwa hakikatnya manusia memiliki hati yang suci. Manusia diciptakan dalam keadaan fitrah yang bersih tanpa noda dan dosa. Ketiga, fitrah intelektual. Manusia dianugerahi potensi akal dan panca indera yang dapat digunakan untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta membedakan antara yang benar dan yang salah. Fitrah intelektual ini merupakan anugerah yang harus digunakan dengan baik oleh manusia. Faktor penyebab manusia berpaling dari fitrahnya: tidak mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilahirkan, manusia pernah bersaksi dengan dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali manusia lupa akan perjanjian tersebut dan berpaling dari fitrahnya. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat yang terus-menerus dilakukan dapat menutupi hati yang suci. Solusinya adalah dengan menjauhi kemaksiatan dan menyucikan jiwa. Tidak menggunakan akal dengan baik. Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir dan merenungkan fenomena alam sebagai bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika akal tidak digunakan dengan baik, manusia dapat berpaling dari fitrahnya. Cara memelihara fitrah manusia: 1. Kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus memahami bahwa agama adalah pedoman hidup yang diberikan oleh Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrahnya. Dengan kembali kepada agama, manusia akan senantiasa dekat dengan Tuhannya. 2. Menyucikan jiwa. Membersihkan jiwa dari segala bentuk kotoran dan maksiat adalah kunci untuk memelihara fitrah manusia. Dengan penyucian jiwa, manusia akan kembali kepada kesucian dan keimanannya. Yang ketiga, menggunakan akal dengan baik. Manusia dianugerahi akal untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan menggunakan akal dengan baik, manusia akan senantiasa berada di jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajrul Rahman. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Fitrah manusia dalam penciptaan. 1. Asal kejadian manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, kemudian berkembang menjadi makhluk yang sempurna. Proses penciptaan manusia ini menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada potensi manusia. Sejak awal penciptaannya, manusia telah dibekali dengan berbagai potensi, seperti fitrah beragama, fitrah suci, dan fitrah intelektual. Potensi-potensi ini harus dikembangkan dengan baik oleh manusia. Yang ketiga, ada hakikat manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk beribadah dan menyembahnya. Inilah hakikat manusia yang harus senantiasa dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama ada al-insan. Istilah ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan mendengar dan berpikir serta potensi untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan kreativitas. Yang kedua ada al-bashar. Istilah ini merujuk pada sifat-sifat biologis manusia seperti asal dari tanah, makan, dan minum. Yang ketiga ada an-nas.
Istilah ini terkait dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial yang harus hidup harmonis dalam masyarakat. Yang keempat ada Bani Adam. Istilah ini menunjukkan bahwa manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, sehingga manusia memiliki asal-usul yang sama. Tanggung jawab manusia terhadap fitrahnya. 1. Perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia telah bersaksi dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala sejak di alam ruh. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga perjanjian tersebut. Yang kedua ada tujuan penciptaan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk beribadah dan menyembahkannya. Inilah tanggung jawab utama manusia yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada potensi fitrah. Manusia dianugerahi berbagai potensi fitrah seperti fitrah beragama, suci, dan intelektual. Tanggung jawab manusia adalah mengembangkan potensi-potensi tersebut dengan baik. Kesimpulannya adalah fitrah manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu fitrah beragama, fitrah suci, dan fitrah intelektual. Faktor penyebab penyimpangan. Manusia dapat berpaling dari fitrahnya karena tidak mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, dan tidak menggunakan akal dengan baik. Dan cara membelah fitrah itu yaitu manusia harus kembali kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyucikan jiwa dan menggunakan akal dengan baik. Terima kasih, sekian dari kelompok 6. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.